Halo sahabat mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan share lagi informasi ke teman-teman semua. Dan di sini meneruskan yang kemarin, karena kemarin aku sudah banyak sekali bahas tentang Universitas Trunojoyo Madura, dan hari ini aku akan juga lanjut untuk bahas Universitas Trunojoyo Madura, tapi karena yang lebih sempit, yaitu spesiali ke asrama Universitas Trunojoyo Madura. Dan hari ini aku bakalan share pengalaman aku ke teman-teman semua. 4 tahun aku tinggal di asrama. Nah, tapi di konten kali ini lebih rinci lagi, lebih mengerucut lagi. Aku akan bahas tentang pengalaman dan juga especially kegiatan aku selama jadi warga asrama di Universitas Trunojoyo Madura gitu ya. Oke, langsung aja sebelum ke videonya, promosi dulu. Jangan lupa buat kalian yang merasa kalau video-video ini bermanfaat, video aku sebelumnya juga bermanfaat, kalian bisa langsung klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena untuk selanjutnya aku akan terus update video terbaru seputar Universitas Trunojoyo Madura, seputar asrama, dan juga informasi-informasi seputar pendidikan anak usia dini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, di sini aku mau notice dulu kalau apapun informasi yang aku sampaikan di video kali ini pure sesuai dengan pengalaman aku selama aku tinggal di asrama, selama aku menempuh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi kalau misalkan nanti setelah itu ada perubahan atau ada yang kurang setuju dengan pendapat aku ini, kalian langsung juga bisa langsung share di kolom komentar supaya kita langsung bisa berbagi informasi. Oke teman-teman, jadi asrama Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh kampus atau oleh kampus Universitas Trunojoyo Madura kepada para mahasiswa. Nah, asrama Universitas Trunojoyo Madura ini terletak di dalam kampus ya teman-teman. Ada di dalam kampus, terletak di bagian pojok kampus. Dan asrama ini memprioritaskan mahasiswa baru. Tapi ada juga banyak sekali mahasiswa lama yang masih tetap tinggal di asrama dengan berbagai kebijakan dan ketentuan yang berlaku gitu. Tapi untuk mahasiswa baru ini sangat-sangat diprioritaskan. Nah, buat kalian mahasiswa baru pasti masih awam, kira-kira kalau tinggal di asrama itu kayak apa sih? Kira-kira kalau misalkan kita di asrama itu diapain aja, kegiatannya itu apa aja? Nah, buat kalian gak usah khawatir, gak usah cemas, karena gak usah bertanya-tanya, karena hari ini aku bakalan kupas mengenai kegiatan aku sehari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi di asrama itu ngapain. Oke? Nah, di sini aku mau jelasin bahwasannya kalau tinggal di asrama itu satu kamar terdiri dari 6 orang ya. Satu kamar terdiri dari 6 orang, itu biasanya kalian akan dipilih dari berbagai latar belakang daerah gitu ya. Ada yang dari misalkan dari daerah Sidoarjo dicampur dengan Madura, daerah pokoknya Jawa itu pasti akan dicampur dengan Madura supaya kita lebih banyak temen gitu ya teman-teman. Dan satu kamar itu biasanya dipegang oleh satu pengurus atau yang biasa dinamakan dengan musahilah. Nah, di situ nanti kalian akan dibantu mulai dari kegiatan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau kalian sudah seperti itu, sudah mengerti kan kabarnya seperti apa. Jadi sistemnya itu seperti semi pondok. Nah, bukan hanya pengaturan warga asramanya juga, tapi untuk kegiatan-kegiatannya juga, ini juga kalau menurut aku sih semi seperti pondok. Meskipun aku nggak pernah mondok, jadi aku selama tinggal di asrama itu kayak merasakan, ini gini tak rasanya kayak misalkan tinggal di pondok itu gitu. Meskipun nggak 100% itu sama seperti pondok, tapi anak-anak pondok pasti ngerti lah gitu. Oke, sekarang di sini aku akan jelasin kegiatan-kegiatan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, mulai dari bangun tidur ya teman-teman. Nah, di sini bangun tidur itu kalian akan dibangunin oleh pengurus
ya kan, dibangun oleh pengurus. Kalau biasanya kita itu sholat subuh, kita sholat subuh biasanya kan jam setengah 5 atau 4.30 ya kan. Biasanya jam 4.15 kita udah dibangunin, kita udah diobrak-obrak gitu teman-teman, kita udah diobrak-obrak untuk siap-siap mandi dan lain sebagainya. Nah setelah itu, tapi kebiasaan buruknya aku sama teman-teman biasanya itu tidur lagi teman-teman. Jadi ya namanya aku kan nggak pernah mondok ya, dan juga kebetulan teman-teman kamar juga ada yang pernah mondok, jadi kayak memulai kebiasaan itu kayak sulit gitu ya. Jadi jam 4.15 kita udah dibangunin sama pengurus. Nah kita itu biasanya kan masih ngantuk ya, tidur lagi teman-teman, kita tidur lagi. Terus habis itu nanti kalau pas azan subuh itu biasanya kita dibangunin lagi sama pengurus. Nah kita dibangunin lagi sama pengurus, itu orang yang sama ya, kita dibangunin lagi untuk siap-siap sholat. Nah disitu kan pas kita adzan subuh ya. Nah biasanya kalau setelah adzan subuh itu akan ada yang namanya pujian atau sholawat ya kan. Nah kita kan masih mikir, aduh masih sholawat, masih nunggu, nanti ngantuk gitu, jadi kita tuh tidur lagi gitu. Artinya kan kita kan butuh gitu kan, enggak, tapi kita tuh tidur lagi. Ini cerita kita kan tidur lagi. Nah setelah itu kita akhirnya ketinggalan jamaah sholat subuh. Nah padahal jamaah sholat subuh dan kegiatan lainnya itu di absen, kita ketinggalan. Dan biasanya musahil itu atau pengurus itu akan bangunin kita lagi di kegiatan selanjutnya gitu loh. Kan nggak mungkin kita itu kayak ditungguin sampai selesai, kan nggak mungkin ya, meskipun ada beberapa pengurus yang kayak gitu ya. Nah gini, jadi rentetannya kita mulai dari bangun subuh, kita sholat subuh, setelah itu pembacaan surat Yasin dan surat Waqiah, setelah itu mengaji bersama. Dan saat mengaji bersama di situ mulai akan terlihat kira-kira siapa tadi yang nggak sholat, siapa tadi yang nggak ikut ngaji gitu. Jadi di situ nanti pengurus akan bangunin kita lagi, jadi kita kehausan sholat berjamaah ya kan. Nah setelah itu kita ngaji. Nah setelah ngaji selesai, udah biasanya kalau kita yang masih awal dengan kegiatan seperti itu, kita akan tidur lagi teman-teman biasanya. Soalnya biasanya kan kalau kuliah itu minimal itu jam 7 biasanya, setengah 7 kan kita harus sudah siap. Nah setelah ngaji tadi itu kegiatan kita sudah free, artinya kita sudah dibebaskan untuk mengikuti perkuliahan atau kemanapun kita pergi, itu terserah kita. Biasanya kalau perkuliahan itu mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore, tergantung sama kebijakan prodi masing-masing gitu, kebijakan perkuliahan masing-masing. Nah setelah itu kan kita kan pasti akan keskip sama sholat zuhur sama asar. Nah di situ akan tetap ada apa namanya, jamaah. Pengurus akan tetap mengadakan jamaah, tapi kita tidak diwajibkan untuk ikut. Tapi kalau misalkan kita ikut itu lebih baik gitu ya. Jadi memulai habit yang pagi tadi, mulai dari bangun subuh, membaca Yasin Waqiah dan juga mengaji subuh, itu adalah habit yang sangat-sangat baru buat aku. Jadi kayaknya aku menyelesaikan itu 1 bulan lebih deh, 1 bulan lebih. Bulan kedua aku mulai bisa untuk menyesuaikan itu, jadi kayak mulai bisa bangun gitu, mulai bisa ikut ngaji, mulai bisa ikut membaca ya Yasin Waqiah gitu. Kalau sebelum subuh itu ya masih bangunin tidur gitu. Oke lanjut, kita sampai di perkuliahan ya. Perkuliahan itu biasanya kan selesainya jam 5. Nah kita lanjut ke perkuliahan ya. Nah kalau waktunya perkuliahan itu biasanya enaknya kalau kita kan sebagai warga asrama, kita biasanya langsung bareng-bareng gitu teman-teman, berangkat bareng-bareng jalan kaki. Ada juga yang pakai sepeda ontel, ada juga yang pakai sepeda motor. Nah sepeda motornya di mana nih? Di parkiran asrama. Kalau kita jalan kaki itu sebenarnya lebih enak karena kita akan ketemu dengan banyak orang, banyak teman, dan menambah relasi gitu ya teman-teman. Nah fix kalau gitu kita sudah selesai kuliah itu biasanya jam 5. Pokoknya kita azan
maghrib itu harus sudah diwajibkan di asrama ya. Kita azan maghrib itu harus sudah di asrama, sudah mulai mengikuti kegiatan lagi. Jadi kegiatan dimulai lagi itu pas waktu azan maghrib. Kita sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, terus membaca yasin, terus habis itu kajian Islam. Nah, kajian Islam ini biasanya dibawakan oleh dosen tentang materi-materi keislaman, misalkan tentang materi akhlak, akidah, terus materi-materi yang lain tentang keislaman gitu. Dan ini dibawakan dosen yang bertugas ya kan. Nah, setelah kajian ini kita sholat isya berjamaah ya. Nah, setelah sholat isya ini biasanya kan selesai jam tujuan. Nah, selesai jam tujuan ini kita sudah dibebaskan selama 3 jam. Jadi mulai dari jam 7, 8, 9, 10. Jadi jam 10 ini kita terakhir beraktivitas di luar asrama ya. Kita harus terakhir beraktivitas di luar asrama. Jam 10 gerbangnya sudah ditutup, kita sudah tidak boleh masuk lagi. Terus gimana kalau yang masih di luar? Kalau perempuan biasanya dimasukin tapi dengan sanksi. Tapi kalau laki-laki tidak dimasukin, jadi mereka terserah mau tidur di mana. Gitu, pokoknya gerbang sudah ditutup, sudah tidak ada lagi tawar menawar gitu ya teman-teman. Nah, terus apakah jam 10 itu kita harus benar-benar sudah tidur? Enggak, biasanya jam 10 itu kita masih melakukan aktivitas di dalam asrama, tapi tidak terjadwal. Maksudnya terserah, misalkan kalian mau ngerjain tugas, kalian mau nongkrong, kalian mau jajan. Di asrama juga ada kantin, ada koperasi gitu, jadi kalian bisa nongkrong jajan terserah kalian gitu. Nah, itu sampai jam 10 sudah selesai. Sampai situ saja kegiatannya. Tapi selain kegiatan harian itu ada juga yang namanya kegiatan perayaan Hari Besar Islam, teman-teman. Perayaan Hari Besar Islam ini biasanya selalu dilaksanakan oleh asrama, mulai dari Isra Mi'raj, 1 Muharram, Hari Raya Idul Adha, terus habis itu Maulid Nabi, Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Pokoknya perayaan Hari Besar Islam. Nah, apa aja sih kegiatannya? Biasanya tahlil bersama, doa bersama, sholawat Gema Takbir atau sholawat bersama, terus habis itu ya pokoknya kegiatan-kegiatan Islami. Nah, terus gini, dari tadi kan aku udah jelasin ke teman-teman kegiatannya kok Islam semua. Apakah nanti misalkan ada warga asrama yang non muslim itu boleh? Jawabannya sebenarnya boleh gitu ya. Ini peraturan yang dulu ya. Dulu itu boleh ya teman-teman. Jawabannya boleh, tapi warga yang non muslim itu biasanya warga non muslim itu tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan asrama yang berbau ibadah gitu. Jadi misalkan kayak perayaan Hari Besar Islam yang sekedar duduk dan mendengarkan itu biasanya diwajibkan. Tapi kalau misalkan sholat berjamaah gitu-gitu tidak boleh teman-teman. Tidak apa-apa tidak ikut ya. Nggak apa-apa nggak ikut gitu. Tapi biasanya kalau warga asrama yang non muslim itu ada nggak sih? Ada sih, ada aja dari laki-laki maupun perempuan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang aku sampaikan di video kali ini. Buat kalian yang pengen tahu apa aja, dan kalau kalian ingin tanya-tanya bisa langsung share di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Oke, terima kasih karena sudah lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.